podcast Mas Elvike, Isma, dan Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast episode pertama kita. Saya Ainun Nafiatin Nasil Ibadia dan rekan saya Siti Ismatul Haima. Kali ini kita akan membahas topik tentang apa kira-kira? Saham yang pastinya seru banget Dan dan saham dan nikah mut'ah. Ya, kira-kira semua ada yang tahu tidak nikah mut'ah itu seperti apa? Ya. Kali ini pembahasannya akan sangat seru. jadi kalian yang tertarik stay tune ya, jangan skip. Yuk kita bahas yang pertama dulu. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan kata saham. Tapi apa sih saham itu seperti apa? Saya juga sendiri nggak tahu. Mungkin teman-teman juga sendiri juga nggak tahu ya. Iya, tapi Karena mungkin pernah mendengarkan tapi nggak tahu ya, belum praktek seumuran kita. Apa itu saham? Sebenarnya saham itu apa? Saham itu apa sih Bu? Kira-kira? Jadi saham itu bagian kecil dari sebuah perusahaan yang bisa kita beli. Dan jika perusahaan tersebut sukses, jadi kita akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Oh iya. Kalau saham itu kira-kira berupa apa? Kalau saham itu berupa seperti surat kepemilikan dari sebuah perusahaan. Iya. Kalau bisa dikatakan ya seperti apa ya, bukti kalau kita itu gabung dalam perusahaan tersebut gitu. Oh, saya kira tadi Ibu mau menjelaskan tentang surat itu surat apa, surat cinta atau surat apa gitu. Ternyata saham itu berupa surat yang menunjukkan kalau kita itu mau bergabung ke perusahaan tersebut itu tadi ya. Iya. Oh iya, bisa dipahami dari sini. Emang saham itu berupa apa? Kenapa kok bisa berubah menjadi keuntungan gitu loh? Jadi saham itu berupa surat kepemilikan dari sebuah perusahaan tersebut kepada kita, yang seperti tanda bukti bahwa kita membeli saham tersebut gitu. Kenapa kok bisa menguntungkan ya? Jadi saya beri contoh ya. Misalnya saya saya membeli sebuah saham dalam sebuah perusahaan. Nah, ini bisa mendapatkan keuntungan ketika kita menjual saham tersebut. Nah, tapi dalam saham ini ada dua resiko. Bisa jadi kita mendapatkan keuntungan, bisa jadi juga kita mendapatkan kerugian. Tergantung kapan kita menjual saham tersebut. Ada kalanya kita mendapatkan keuntungan ketika perusahaan tersebut itu sukses. Iya. Nah, itu ketika kita menjualkan ketika perusahaan tersebut sukses, itu harga jualnya semakin naik, Semakin tinggi. Jadi kita mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan jika kita menjual saham tersebut ketika perusahaan itu sedang tidak baik-baik saja atau menurun lah ya, itu kita bisa jadi mendapatkan kerugian. Karena kan kenapa kok dijual pas itu pas waktunya tidak masih belum berkembang secara baik. Bisa jadi kita ada ketakutan, nanti kalau saham ini nggak aku jual tapi perusahaan ini tetap saja nggak berkembang sama sekali, kan takutnya yang saham kita itu ya kita dapat itu cuma sedikit. Jadi lebih baik pas waktu itu saja. Jadi kira-kira ya seharga apa yang kita belilah, sama apa yang kita beli ke perusahaan tersebut. Harga awal kita beli, kita jualnya sesuai harga awal kita beli. Itu
bisa kita mendapatkan keuntungan, juga kita bisa mendapatkan kerugian. Nah, kegunaannya juga adanya saham itu ketika perusahaan tersebut sedang mengembangkan sesuatu, pasti kan membutuhkan dana. Nah, itu dari cara adanya saham itu perusahaan tersebut mendapatkan dana untuk mengembangkan perusahaannya. Dari kita membeli ke perusahaan tersebut. Lalu apa keuntungan untuk kita yang membeli sebagai investor? Keuntungannya ya seperti tadi, kita mendapatkan keuntungan ketika perusahaan tersebut sukses. Gitu. Oh, jadi kayak nyumbang gitu ya? Ya bisa jadi seperti nyumbang, tapi bedanya kan nyumbang itu memberikan sesuatu tanpa balasan. Ya. Tapi saham ini kita memberikan sesuatu tapi kita juga mendapatkan keuntungan. Oh, sama-sama kayak apa ya itu? Apa namanya? Bahasa biologinya itu simbiosis mutualisme. Ya seperti Ya. itulah. Tapi kita kan Sama-sama. ya kita juga mendapatkan keuntungan, tidak hanya saya memegang saham tapi saya diam saja terus nunggu perusahaan tersebut sukses lalu kita jual kita mendapatkan keuntungan, tidak. Tapi kita bisa ketika perusahaan tersebut melakukan sebuah rapat, kita juga bisa memberikan ini pikiran kita apa? memberikan masukan. Oh iya, memberikan iya, seperti masukan itu. gitu untuk perusahaan tersebut. Ya, oke. Kan katanya tadi saham itu dapat dijual. Apakah dijual ke perusahaan tersebut atau ke investor-investor lain? Jadi saham tersebut tidak langsung dijual ke perusahaan tersebut, akan tetapi dijual ke antar investor. Jadi kita bisa menjual saham tersebut, ya itu tergantung naik atau turun, itu terserah kita ya, sesuai keadaannya. Pokoknya kita ketika ingin menjual saham tersebut, kita melalui pasar saham. Jadi itu bisa diperdagangkan antar investor gitu di pasar saham. Iya, oke. Kira-kira saham itu hukumnya bagaimana? Saham hukumnya bagaimana? Jadi saham itu hukumnya sesuai perusahaan tersebut. Bisa jadi haram, bisa jadi halal. Tergantung kita membeli saham tersebut dalam perusahaan apa. Kalau perusahaannya seperti perusahaan membuat arak atau homer semacam itulah. Ya, yang apa ya? Haram gitu ya. Itu yang berbau-bau haram dalam Islam, itu hukumnya haram, Tidak diperbolehkan. ya. Kalau saham yang halal itu ya sesuai perusahaannya. Kalau perusahaannya seperti dalam bidang teknologi, pokoknya yang manfaat untuk banyak orang, teknologi atau pendidikan atau apalah, itu sahamnya menjadi halal sesuai perusahaan. Dari saham itu sesuai perusahaan gitu. Oke. Jadi kesimpulannya, investasi saham itu adalah sebuah cara untuk mengembangkan kekayaan dan berkontribusi pada perekonomian masyarakat. Nah, saham dalam perspektif Islam ini bisa diterima apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah, gitu ya. Jadi kira-kira sedikit paham kan? Ya memang kita baru-baru mengenal saham ya, jadi bisa saja kalian yang mendengarkan kita bisa kontribusi, saling bertukar pikiran. Ya, kalau bisa komen ya, jika kalian lebih mengetahui saham itu apa daripada kita, kalian bisa komen. udah lanjut ya. Lanjut. Yang ngomongin. Jadi kita lanjut ke obrolan kita selanjutnya, yakni nikah mut'ah. Kalian udah tahu nggak nikah mut'ah itu apa? Kenapa kok mut'ah? Gitu. Apa itu nikah mut'ah? Kenapa nikah ada mut'ahnya? Mut'ah itu apa sih? Ya, mungkin teman-teman ada yang sebagian tahu dan ada yang tidak tahu juga. Sebenarnya nikah itu apa? Kok ada nikah mut'ah gitu kan ya?
Kalau nikah sendiri kan ya sudah tahu nikah ya seperti itu. Nikah itu ya melibatkan adanya sebab akibat antara ikatan suami dan istri. Kalau mut'ah gimana? Itu nikah. Iya, kalau mut'ah sendiri itu kayak semisal apa ya? Kayak kawin kontrak gitu. Nikah mut'ahnya itu. Jadi di nikah mut'ah itu adalah nikah yang dibatasi dengan mahar dan waktu. Jadi contoh gini, si laki-laki itu bilang ke si perempuan sebelum menikah itu tadi ya, bilang kok saya akan menikahimu dengan jumlah mahar yang segini, kemudian waktunya 1 bulan, seumpama seperti itu. Jika si perempuan menyetujui, berarti terjadilah nikah mut'ah tersebut. Terus kalau nikah mut'ahnya tidak disebutkan maharnya atau batas waktunya, nikah mut'ah tersebut tidak sah. Jadi ya jadi nikah biasa gitu. Nikah biasa tapi tidak kontrak gitu. Iya, langsung gimana ya? Kalau nikah biasa kan terjadi kalau mau cerai kan harus ada ke pengadilan seperti itu ya, harus ada surat pengesahannya. Kalau nikah mut'ah itu tidak. Kalau sudah selesai kontrak waktunya, kalau sudah tadi seminggu atau sebulan sudah selesai, itu si laki-laki langsung boleh pergi gitu. Semacam nikah siri gitu. Iya, nikah siri itu Nikah siri kan nikah tanpa surat dari negara. Jadi kalau semisal kita cerai itu tanpa ke pengadilan. iya. Gitu. Kalau nikah siri itu dua konsep yang berbeda ya. Kalau nikah mut'ah sendiri itu dulu itu adanya nikah mut'ah itu karena kebutuhan biologis, kebutuhan apa ya namanya itu, Apa? biologisnya laki-laki itu loh. Kebutuhan batinnya sendiri. Iya, seperti itu. Kalau nikah siri itu nikahnya itu sah secara agama, tapi tidak resmi secara pemerintah. Kalau nikah mut'ah itu nikah sementara, ada yang menganggapnya haram, ada juga yang memperbolehkannya. Tapi kalau dalam Islam itu diperbolehkan atau haram? Kalau menurut madhab ya, 4 madhab itu nikah mut'ah itu tidak diperbolehkan. Karena apa ya? Seperti itu tadi. Waktu dulu ya ada sedikit cerita ya. Dulu kan ada perang ya, perang melawan kaum kafir. Nah, di situ kan melakukan perjalanan jauh. Ini ceritanya pada tahap periode awal Islam. Nah, kemudian si laki-laki ini kan perjalanannya jauh, tidak membawa istri, ya kan? Kayak gimana ya? Seumpama perang kan, kalau di sini ada perempuan itu boleh dinikah gitu loh, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya gitu. Nah, waktu itu sama Nabi Rasulullah itu diperbolehkan. Nah, takutnya kalau maksudnya sampai diperbolehkan sampai zaman sekarang kan takutnya tidak ada nikah secara sah kan ya. Nah, seperti itu. Jadi haram ya Iya. sekarang. Tidak boleh mungkin, tapi tidak tahu ya, mungkin di sana-sana masih ada yang seperti itu. Kita sendiri kan juga nggak tahu. Tapi setahu saya ya, kalau ya kayak di film-film lah contohnya, biasanya kan kawin kontrak kan ada tujuan kayak aku menikahimu selama 4 bulan karena ada misi tertentu. Iya. Tuh. Kalau niatnya seperti itu, Apapun bukan niatnya. karena kebutuhan biologis. Yang penting kan ada apa ya? Kalau pemahaman saya ya, hukum nikah kontrak ya, kalau menurut Syiah itu diperbolehkan karena untuk menghindari perzinaan. Oh, berarti kayak apa ya?
Kalau nikah kontrak kan karena adanya sebuah misi ya, Ya. agar misi tersebut tidak dianggap zina tanpa Makanya- pernikahan. Kalau kan pasti berdua terus ya. Iya, Oh, gitu. itu jadi Menghindari lebih zina. baik di nikah kontrak kalau menurut Syiah. Kalau menurut Sunni yang ada madhab Imam Maliki, Hambali, Hanafi itu Syafi'i juga. iya itu tidak diperbolehkan. Karena nikah apa mut'ah itu dibatasi gitu loh. Kayak maharnya ditentukan, kemudian waktunya juga dibatasi, makanya hukum nikah itu batal gitu. Jadi waktu dulu kan si Syiah sama si Syiah itu kan mengatakan boleh. Kemudian mazhab Sunni itu mengatakan diharamkan setelah pernikahan itu dihalalkan. Diharamkan setelah pernikahan itu dihalalkan. Dulu Maksudnya kan pernah bagaimana? halal, dulu kan pernah dihalalkan ya karena sebuah kebutuhan biologis itu tadi. Ya. Nah, seiring berkembangnya zaman itu sekarang diharamkan. Haramkan. Oh iya Ya. iya. Karena dirasa Mungkin apa ya berdampak ke depannya. Di sini juga ada dampak-dampak nikah mut'ah itu banyak sekali. apa dampaknya? Anak yang lahir dari pernikahan mut'ah itu sah sebagai anaknya, tapi tidak ada hak waris mewaris, terus talak li'an itu juga tidak ada. Tapi anaknya sah. Iya, anaknya sah. Iya. Jadi anak itu bebas mewarisi dari ayah atau ibunya, atau sebaliknya ayah ibu itu bisa mewarisi dari anaknya. Itu nikah mut'ah. Iya, dampaknya. Tapi nikah berarti mut'ah. nikah mut'ah itu bisa saja ketentuannya itu bisa 3 tahun. Ya tergantung kesepakatan itu tadi. Kalau si laki-lakinya mau 3 tahun ya setelah 3 tahun boleh langsung ditinggal. Soalnya saya tadi ngiranya nikah mut'ah itu hanya beberapa bulan. Mana mungkin mempunyai anak gitu. Oh iya. Oh jadi bisa beberapa tahun ya. Ya sesuai kesepakatan yang disepakati awal itu tadi. Kalau apa ya? Kalau tidak ada kesepakatan waktu dan tidak ada mahar yang ditentukan, itu nikah juga tidak terjadi nikah mut'ah. Nikah seperti biasa. Oh namanya tidak menjadi nikah mut'ah. Ya tidak dihukumi nikah mut'ah. Jadi dapat disimpulkan atau diambil hikmah ya. Nikah mut'ah itu bertujuan untuk melampiaskan syahwat. Itu yang pertama. Yang kedua, nikah mut'ah itu sangat-sangat merugikan bagi Wanita. iya, bagi wanita atau bagi kaum perempuan ya terutama. Karena apa? Karena habis ke tangan satu, pindah ke tangan lain. Ya maksudnya? Ya setelah nikah mut'ah dinikah oleh si laki-laki ya sudah kontraknya sudah habis ya, Ya. dapat dinikah lagi Oh iya gitu. Jadi bergilir gitu loh. Nah itu sangat-sangat merugikan sekali bagi perempuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu sangat merugikan juga bagi anak. Kenapa? Karena anak itu kan butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Nah jadi kalau sudah hilang masa kontraknya kan juga lepas tanggung jawab gitu kan ya. Anak ini mau minta ke siapa, perlindungannya ke siapa gitu. Jadi kalian yang sudah tahu bagaimana nikah mut'ah, jangan sampai kalian terjadi nikah mut'ah. Karena dalam perkembangan zaman sekarang atau menurut Imam Syafi'i ya, dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Rugi untuk kalian bagi kaum wanita. Oke. Demikian seputar podcast kali ini. Jadi kalau kalian bingung lagi jangan khawatir karena kita sedang bingung bersama-sama. Hidup adalah sebuah perjalanan belajar dan hari ini kita telah belajar bersama-sama. Tetap semangat dan terus tumbuh. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.